Sementara di Indonesia sendiri, Kedutaan Vatikan di Indonesia juga mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk duka atas meninggalnya pemimpin umat Katolik sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus. Bendera setengah tiang dikibarkan pemirsa di Kedutaan Vatikan di Indonesia yang berada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Paus Fransiskus meninggal dunia pada usia 88 tahun. Paus sempat dirawat pada bulan Februari karena menderita penyakit bronkitis kronis dan sempat keluar dari rumah sakit pada 23 Maret yang lalu. Pemirsa, usai wafatnya Paus Fransiskus pada 21 April waktu Roma, Kedubes Vatikan akan dibuka bagi umat Katolik yang ingin mendoakan Paus Fransiskus. Ya, kita akan bergabung memantau di sana bersama rekan Reda Pulpi. Pulpi, apakah pintu Kedubes Vatikan saat ini sudah dibuka? Bagaimana pantauan Anda di sana? Iya, kalau untuk saat ini memang untuk pintu Kedubes Vatikan masih ditutup meskipun mungkin sekitar 15 hingga 20 menit yang lalu kami melihat ada sejumlah mobil yang keluar dari Kedubes Vatikan namun belum dapat dikonfirmasi mobil milik siapa, apakah milik pejabat di Indonesia atau bagaimana, karena kalau kami lihat ini bukan menggunakan mobil dengan plat nomor dinas. Tapi nanti untuk Kedubes Vatikan memang akan dibuka mulai hari ini Selasa hingga hari Kamis, tepatnya pada pukul 10 pagi hingga 12 siang. Kemudian dilanjutkan pada pukul 2 siang hingga 5 sore. Namun untuk hari Kamis ini terkhusus hanya sampai pukul 4 sore saja. Karena pada besok Kamis akan dilakukan perayaan Ekaristi Arwah di Gereja Katedral pada pukul 6 sore. Nah, ini tujuannya adalah untuk berdoa kemudian memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus, tidak hanya bagi para imam, bruder dan juga suster, namun masyarakat umum dan juga umat Katolik dipersilahkan untuk datang ke Kedubes Vatikan untuk melakukan penghormatan terakhir di jam-jam tadi 10 hingga pukul 12, kemudian pukul 2 siang hingga pukul 5 sore pada hari Kamis hanya sampai pukul 4 sore saja. Sementara kondisi saat ini kalau bisa kami laporkan pemirsa, ini memang masih cukup sepi. Tadi juga kami lihat belum ada umat Katolik ataupun masyarakat yang datang untuk mencoba masuk. Namun bisa dilihat untuk bendera setengah tiang ini sudah terpasang sejak kemarin sebagai salah satu bentuk duka atas wafatnya Paus Fransiskus pada tanggal 21 April 2025 pagi hari waktu Roma. Sementara kami lihat juga tadi dari luar terlihat ada sejumlah karangan bunga, salah satunya karangan bunga yang dikirimkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, kapan Paus Fransiskus ini akan dimakamkan? Nanti menunggu masa berkabung selama 9 hari. Jadi setelah itu barulah Paus Fransiskus akan dimakamkan. Namun ada yang sedikit berbeda pemirsa dibandingkan dengan paus-paus pendahulunya. Karena Paus Fransiskus ini memilih Basilika Santa Maria Maggiore yang ada di seberang Sungai Tiber Roma sebagai tempat peristirahatan terakhirnya. Merupakan paus pertama setelah kurang lebih 1 abad yang tidak dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Sementara kenapa lokasi tersebut dipilih oleh Paus Fransiskus? Karena Paus Fransiskus merasa ada kedekatan dengan lokasi tersebut, di mana setiap minggu pagi Paus Fransiskus berdoa di sana. Kemudian sebelum dan juga sesudah melakukan perjalanan ke luar negeri, Paus Fransiskus ini berdoa di hadapan gambar Santa Perawan Maria di Basilika Santa Maria Maggiore. Sementara kalau kita bicara tentang Kedubes Vatikan, pemirsa, ini memang ada kenangan tersendiri dengan Paus Fransiskus saat perjalanan apostoliknya, salah satunya ke Indonesia pada September 2024 lalu. Paus Fransiskus ini memilih untuk menginap atau bermalam beberapa hari hingga kepulangannya atau melanjutkan perjalanannya itu di Kedubes Vatikan, karena Paus Fransiskus ini menolak segala fasilitas yang sudah diberikan termasuk hotel mewah. Nah, ini menjadi salah satu bentuk kesederhanaan Paus Fransiskus, di mana di belakang saya ini di September 2024 lalu ini banyak umat Katolik, masyarakat bahkan dari luar umat Katolik ini hadir datang untuk melihat secara langsung bagaimana atau seperti apa Paus Fransiskus. Dan Paus Fransiskus tentu saja saat itu menggunakan mobil yang sederhana, duduk di depan, menurunkan kaca jendelanya dan juga menyapa para umat, bahkan juga sempat memberkati ada ibu hamil dan juga sejumlah anak-anak sebelum melanjutkan perjalanannya ke kunjungan-kunjungan di sejumlah tempat di Jakarta maupun ketika akan kembali untuk beristirahat ke Kedubes Vatikan. Bahkan ketika Paus Fransiskus baru saja tiba di Indonesia setelah perjalanan yang cukup panjang dari Vatikan, juga sempat menerima dan juga bertemu dengan anak-anak, kemudian pengungsi, dan juga dari kaum-kaum yang terpinggirkan untuk bertemu dan sedikit berdialog bersama. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Reda Pulpi atas laporan Anda. Kami akan nantikan kelanjutnya bagaimana update-nya nanti hingga siang nanti. Terima kasih Reda Pulpi.
Ya pemirsa, tentunya saya harus ralat pernyataan saya. Kalau tadi di awal saya bilang ini duka untuk umat Katolik, nampaknya ini duka untuk dunia ya semua. Karena memang inspirasinya, legasinya itu tidak hanya untuk umat Katolik terkhusus, tapi ternyata untuk semua. Bahkan kalau tadi lihat Menteri Agama pada saat berbicara, di belakangnya ada foto pada saat dicium kepalanya, itu menandakan persahabatan yang kuat antar agama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.